Iya, benar. Ganti tema video itu memang sangat rumit dan susah untuk menaikkan lagi penonton daripada channel tersebut karena kita sudah mengganti topik utama di dalam video kita. Jadi, buat kalian yang pengen mengganti tema itu harus mikir 2 kali lagi atau bahkan sampai 3 kali lagi agar channel kalian itu bisa berkembang pesat dengan semestinya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel kesayangan kita semua, Faiz Tutorial YouTube. Apa kabar saudara-saudaraku semua? Apakah kalian sehat-sehat selalu? Saya doakan semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilimpahkan rezekinya, selalu diberi nikmat sehat, dan tak lupa juga saya mendoakan buat kalian dan juga diri saya sendiri, semoga kita semua cepat mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tonton publik atau jam tayang, ya, agar kita bisa mendapatkan cuan daripada YouTube. Amin ya robbal alamin. Nah, di video kali ini tuh saya sebetulnya pengen menjawab tentang pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan, makanya saya itu tertarik untuk membahasnya agar saudara-saudara kita yang bertanya itu paham, dan juga saya tidak capek untuk menjawabnya panjang lebar karena saya sudah jawab begini, masih ada lagi pertanyaan. Jadi solusinya saya harus membuat video agar saudara-saudaraku yang bertanya itu bisa saya jawab dengan jelas. Bukan berarti itu sebetulnya saya malas untuk membalas komentar kalian, tidak. Jadi biar ini semua gamblang ataupun jelas ya teman-teman semua ya. Jadi banyak yang tahu juga, dan juga itu tidak setengah-setengah saya menyampaikannya, karena kalau lewat balas komentar kan ngetik itu pastinya nggak bisa dibahas semua ya. Namun sebelum kita menuju ke pembahasannya teman-teman ya, ada baiknya buat teman-temanku yang baru saja bergabung dengan channel ini atau baru saja menemukan channel ini, pastikan kalian sudah mensupport saya dengan cara subscribe channel ini dan juga menekan tombol loncengnya agar kalian itu tidak ketinggalan ketika saya mengupload video-video terbaru di channel ini. Dan juga ketika kalian ada pertanyaan, silahkan tanya. Kalau saya misalkan tidak bisa menjawab dengan di kolom komentar, saya akan buatkan juga video seperti ini ya teman-teman ya. Yang akan saya bahas itu adalah tentang pergantian tema, karena ada beberapa pertanyaan yang masuk bahwasanya, Bang, kalau misalkan saya itu mengganti tema saya di channel YouTube saya, misalkan awalnya saya itu membahas tentang perkebunan, lalu saya larinya ke tutorial, apakah itu bermasalah ataukah berdampak kepada channel saya? Apakah itu nantinya bisa sukses lagi atau bisa rame lagi ya, atau mungkin akan stuck di tempatnya? Di sini saya akan fokuskan untuk membahas itu teman-teman ya. Jadi simak terus sampai habis agar kalian itu tidak gagal paham dan juga menjadi paham ya. Nah, ada lagi juga satu masukan atau mungkin yang masuk di channel saya. Beliau itu mengatakan bahwasanya, Bang, nggak usah lagi bahas tutorial, katanya. Mending Abang fokus kepada wilayah Abang, bikin konten biar dapat kemungkinan endorse di wilayah Abang. Nah, saya akan jawab juga ya. Saya jawab dulu sebelum saya bahas tentang ganti tema itu. Bang, saya itu punya channel YouTube ini bukan cuma satu ini. Saya di sini di channel Faiz Tutorial ini saya itu sharing tentang pengalaman saya nge-YouTube ya. Jadi terima kasih masukannya. Bukannya saya tidak mau mengikuti Abang, karena ini sudah dari awal saya fokuskan untuk tutorial YouTube ya. Kalau untuk itu saya sudah punya. Jadi terima kasih masukannya, dan jangan kalau antum punya channel jangan seperti ini ya. Oh, begitu lihat potensi ke depannya ada ini, langsung itu aja digabung, jangan ya. Kalau saya mau gabung semua di channel yang sudah monet bisa aja sih ini, cuman kalau ada pergantian tema, nah ini ada hubungannya dengan pergantian tema ya, itu sangat lambat lagi ya untuk kita itu mendapatkan penonton baru. Nah, buat saudara-saudaraku ya, kita langsung ya, yang merasa bertanya bahwasanya, Bang, saya itu mau ganti tema, apakah ada dampaknya, apakah bisa sukses ke depannya ya. Yang jelas kalau bertanya dampak itu pasti ada, Bang,
ada teman-temanku semua ya, ada dampaknya kalau kita pergantian tema ya. Pasti yang di awalnya itu rame, misalkan kita membahas tentang perkebunan, lalu kita lari ke tutorial atau apa namanya, lari ke tema-tema lainnya, itu pasti ada. Karena apa penyebabnya? Karena subscriber di awal, contoh saya contohkan aja ya, channelnya perkebunan, misalkan bahas tentang perkebunan, subscriber yang kita dapatkan di awal itu ya rata-rata subscribe ke channel kalian karena mereka menyukai tentang perkebunan ya, otomatis 90% itu menyukai perkebunan. Nah, di sini masalahnya ketika kalian itu apa namanya, mengganti tema, langsung larinya itu ke tutorial, ya otomatis itu akan sepi karena tidak sesuai dengan minat penonton. Karena subscriber di awal itu minatnya perkebunan, tapi bukan berarti channel kalian itu tidak bisa besar. Bisa-bisa saja teman-teman. Cuma ya di sini ada cumanya, memang agak lambat. Karena apa? Karena kita harus mendapatkan subscriber baru yang memang minat dengan konten kita yang kita apa namanya, upload ya. Karena ada pergantian tema, tentunya kita harus dapatkan subscriber yang senang dengan tema baru kita, misalkan konten tutorial harus ada itu. Jadi kalau untuk rame memang lambat teman-teman ya, bukan berarti tidak bisa berkembang, bisa-bisa aja, cuman lama. Sama aja kalau kita memulai dari awal. Kalau saya sih mendingan saya itu bikin channel baru. Kalau misalkan saya mau ganti tema, mending saya bikin channel baru. Tapi kalau teman-teman mau langsung aja nyambung nggak masalah, cuman kalian itu harus rutin upload lagi ya, perbanyak. Karena apa? Bukan hanya peminat penonton yang kalian itu harus kumpulkan subscriber, kita juga harus memberitahukan ke algoritma YouTube bahwasanya ini loh, channel saya sudah ganti tema. Jadi kenapa saya sarankan harus rutin dan banyak mengupload video, agar algoritma yang sudah melengket tentang perkebunan tadi itu teman-temanku, jadi berganti dengan yang tutorial atau mungkin channel masak ya. Jadi YouTube itu tahu, oh ya channel ini sekarang membahas tentang masak, jadi saya itu akan merekomendasikan ke calon-calon penonton yang memang menyukai tentang konten masakan. Nah, seperti itu. Kalau pertanyaannya bisa sukses atau enggak, bisa-bisa aja. Banyak juga kok channel, cuman memang dari beberapa yang sudah sukses itu, dari pengakuan mereka itu teman-teman, itu memang lama ya, bahkan lebih lama daripada apa membangun channel dari awal ya. Jadi kita bisa artikan bahwasanya ya memang bisa, cuman lambat ya, karena seperti yang saya jelaskan tadi teman-temanku, kita harus mengumpulkan peminat-peminat baru. Subscriber lama kita itu ya stuck di situ aja, mungkin ada satu dua yang mau ngintip ketika kita ngupload, tapi begitu dia intip dan tidak sesuai dengan kemauan mereka, dan akhirnya mereka juga stop untuk menonton channel kita. Nah, sebagai juga contoh teman-teman, saya ada channel satu teman-teman, itu channel namanya Happy Tutorial. Awalnya itu resep Bunda Happy, karena istri saya itu tidak punya waktu lagi untuk mengurus itu channel, dan saya juga kalau saya mau lanjut itu terlalu banyak pekerjaan, dan juga kalau memang masakan ini kan butuh modal teman-teman. Jadi saya ganti dengan Happy Tutorial, dan yang isi itu saya ya. Ya, di awal waktu membahas tentang makanan ya atau konten masak itu views-nya lumayan ya. Begitu saya membahas tutorial, karena subscriber yang saya dapatkan atau didapatkan itu awalnya dari konten masak, ketika saya membahas tentang tutorial tentunya tidak sesuai dengan minat penonton, tapi saya itu tidak putus asa teman-teman ya. Saya tetap upload video-video tutorial, walaupun sekarang ya masih tetap aja belum rame ya, karena memang subscriber yang saya dapatkan dari konten tutorial ini masih sedikit ya. Jadi itu sebagai contoh. Konten lamanya bahkan sudah puluhan ribu, dan langkah yang saya lakukan biar apa namanya, jam tayangnya tidak hilang teman-teman, saya itu tidak menghapus video, saya cuman pribadi videonya, biar
stop ada penayangan itu, tapi jam tayang tetap ya, biar stop penayangannya, biar algoritma YouTube itu membaca bahwasanya uh, konten ini sekarang jadi konten tutorial. Jadi yang direkomendasikan nanti konten-konten tutorial. Jadi cara ini tidak saya klaim cara terbaik, cuman itulah cara saya menangani uh, apa namanya konten yang berganti tema. Jadi buat saudara-saudaraku yang mengganti tema videonya di channelnya, jangan berkecil hati, tapi memang untuk perkembangannya itu sangat lambat karena saya sudah jelaskan tadi di awal bahwasanya memang subscriber di awal yang kita dapatkan itu dari konten awal ya. Jadi tidak setema ya teman-teman. Paham nggak sampai di sini, paham nggak? Jadi di awal itu misalkan tadi saya sudah kasih contoh konten perkebunan, yang bertanya ini konten perkebunan kalau nggak salah ya. Di awal mau diganti di tutorial. Jadi wajar-wajar saja, sah-sah saja kalau memang tiba-tiba sepi. Bahkan beliaunya ini ngasih contoh, Bang, biasanya saya upload 2 jam ini sudah ada 400 yang nonton, ini begitu saya ganti tema, sudah upload beberapa jam baru ada 100 ya yang nonton. Itu sah-sah aja seperti itu karena memang beda pembahasan, beda minat penonton. Itu sudah bersyukur kalau kalian sudah dapat segitu ya. Jadi terus tetap rutin upload aja. Kalau misalkan sayang dengan video-video lamanya ya, kalau sayang mau hapus karena hilang jam tayangnya ya teman-teman, ya kalian tetap konsisten upload dengan tema yang baru dan jangan ganti-ganti lagi karena nanti itu akan membingungkan subscriber kalian ya teman-teman. Semoga ini menjawab dan video ini bermanfaat buat kalian semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat saya, Faiz, tutorial YouTube. Sampai jumpa di video-video berikutnya.